Indonesia is never short of wonder and surprise. From its nature to its culture, the country always has a hidden beauty up its sleeve, waiting for people to discover it. And it is fitting, then, that some Indonesians not only found something on land, but also high up in the air. In fleeting moments, many have witnessed an unidentified flying object, or UFO, in various places, believing it to be a sign of extraterrestrial life. Inclined to investigate further, these people have gathered in a community called Beta UFO. Tahu saya sih Beta UFO ini awal mulanya itu adalah dari milis ya. Jadi ada kayak perkumpulan bukan perkumpulan ya. Ada orang-orang penyuka pembahasan UFO ya. Mereka kemudian berkumpul di milis kalau nggak salah Yahoo Milis ya di tahun 1997 tepatnya 26 Oktober kemudian terbentuklah Beta UFO. Itu awal mulanya itu ada Pak Bayu Amus yang saya tahu Pak Bayu Amus, kemudian ada Pak Nur Agustinus, kemudian ada beberapa orang lagi yang kemudian saya juga lupa ya atau belum tahu ya karena sudah lama sekali. Beberapa tahun kemudian ada Mas Nugi Anugrah Sentot Sudono itu nambah. Nah di Facebook sudah banyak ya, mungkin puluhan atau ratusan ribu gitu. Tapi kalau anggota yang sangat aktif sendiri sekitar 20-30-an lah ya, 20-30-an. Sejauh ini Beta UFO itu mengumpulkan data-data laporan UFO yang ada di Indonesia maupun laporan UFO yang ada di luar negeri. Nah, kalau di zamannya Pak Nur ya, karena saya tergabung di 2017, jadi saya tahunya di 2017 itu Beta UFO itu mengadakan seminar gitu ke Macung University, itu ada di Kota Malang. Kemudian kami dulu juga mengadakan pertemuan bulanan gitu. Kemudian juga sekitar tahun 2019 atau 2020 ya, saya kurang tahu pastinya, itu kami mulai mengadakan yang disebut namanya Beta Talks. Itu seminar yang diusahakan berlangsung setiap Rabu dan Sabtu. One of the several UFO communities in Indonesia, Beta UFO conducts field investigations and holds regular events where old members and new enthusiasts can share their encounters with the flying object. Sebenarnya kalau yang pertama kali meneliti UFO di Indonesia, peneliti pionir, perintis peneliti UFO adalah Pak Haji Salatun. Dia adalah Marsikal TNI Angkatan Udara, mantan Kepala Lapan. Dia yang pertama kali membuat dokumentasi penampakan UFO. Ada dua kasus yang sangat menarik yang dia pernah dokumentasikan. Yang pertama adalah kasus penampakan UFO dan alien ya, itu tahun 50-an. Nah, itu dilihat sama satu kampung, terus aliennya bentuknya manusia, bisa lompat tinggi sekali setinggi pohon kelapa. Kemudian dikepung sama kepala polisi setempat, ditembakin, nggak ada bekas darah, nggak ada apa-apa kan. Nah itu kepala polisinya kemudian melapor ke Pak Salatun. Kemudian tahun 64 ya, itu ada penampakan UFO di daerah Jawa Timur di 3 tempat. Itu dilihat oleh radar, dideteksi oleh radar dan dilihat oleh mata kepala manusia ya, personel militer itu selama 1 minggu di tiga tempat di Jawa Timur. Nah itu termasuk yang sangat meyakinkan karena dideteksinya nggak cuma sama mata tapi sama radar dan dideteksi oleh militer. Nah kemudian kalau untuk Beta UFO sendiri yang berdiri sejak tahun 97, salah satu yang paling menarik adalah waktu kita melakukan riset crop circle ya, turun ke lapangan melakukan riset crop circle itu Mas Nur dan kawan-kawan kemudian ikut meneliti ke lapangan. Terus itu ada peneliti dari Undip juga yang meneliti ke lapangan dan kesimpulannya crop circle tersebut tidak dibuat oleh manusia ya. Kemudian di zaman pengurusan kami ya, saya sebagai wakil ketua Beta UFO, juga Mas Rizal sebagai ketua Beta UFO, itu beberapa UFO sighting yang sudah kita teliti, antara lain yang paling menarik adalah UFO Fatur. Nah, UFO yang dilihat oleh Fatur itu videonya jelas kan, videonya jelas, terus gelakannya itu juga
nggak kayak balon gitu ya. Kemudian dia tuh sempat hilang, nah, terus muncul lagi, hilang, muncul lagi. Nah itu karakteristik UFO, salah satu yang bisa low visibility, hilang dari pandangan mata, seperti itu. I came away from the meeting and from the room with the distinct feeling, however, that the panel had deliberately moved to debunk the whole subject and not to give it the serious scientific attention which it deserved. Kita di Beta UFO juga ada riset tentang first contact, dan kita berkesimpulan first contact itu ada resiko 3, nuklir, biologi, dan kimia. Nah, kalau saya ketemu sama alien, ada risiko saya kena radiasi nuklir, terekspos oleh penyakit yang alien, virus gitu ya. Kemudian juga unknown chemistry juga bisa meracuni saya gitu kan. Jadi sebenarnya to be honest, ini kan orang lainnya aja yang ketemu gitu kan. Karena kayak kemarin di Brazil itu ya, di Varginha ada UFO jatuh ya, itu udah lama sih ya. Nah terus ada aliennya keluar, terus aliennya ditangkap. Alien itu bukan kayak manusia yang non human, itu ditangkap malah seorang tentara pakai tangan kosong, kayak dibekep gitu ya. Beberapa jam kemudian orang itu meninggal karena penyakit. Despite facing skepticism from the public, Beta UFO persists in its pursuit of promoting scientific inquiry and open-mindedness when it comes to the existence of UFOs. After all, what each of its members saw was not something to shrug off easily. Di balik fenomena UFO ya, jadi ya umumnya orang sering melihat penampakan sighting ya, seolah-olah hanya sekedar penampakan, tapi di balik semua itu sebetulnya juga ada suatu ada sesuatu yang sangat menarik di balik fenomena itu. Mungkin sepertinya makhluk asing ini ingin mengirim pesan kepada kita. Cuma ya sampai sekarang ini kita masih belum bisa menafsirkannya. Tentu ya kasus paling menarik ya yang terjadi di rumah Mas Buruh itu, Mas Buruh Soekarno ya. Itu tahun 80 ya. Itu buat saya paling menarik karena fenomena ini sama dengan di luar negeri. Jadi ada UFO kelihatan, ada makhluknya juga kelihatan. Terus ya makhluk itu setelah ada saksi ya, dia sempat pingsan, terus aliennya itu masuk ke UFO dan langsung terbang ke arah Gelora Bung Karno. Itu buat saya yang paling menarik kalau di Indonesia. Kalau boleh saya tambahkan satu lagi di Alor ya. Nah itu juga terkenal ya, di Pulau Alor. Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude! That's not LNS though, is it? It's not. Ini kan fenomenanya misteri ya. Kalau misteri selalu kan menimbulkan tafsiran, tentu juga pasti ada yang kontra. Tapi ya saya anggap itu biasa sih. Hal yang emang hal yang perlu kita hadapi. There remain a lot of questions surrounding UFOs, and there are many naysayers too. But nevertheless, these people believe that the truth is out there.